Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prastya Ramadi, NRP 052117400008, peserta mata kuliah TBD. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan query untuk RDBMS dan juga untuk document based. Nah, untuk RDBMS yang saya gunakan ini adalah SQL Server. Jadi nanti akan saya demonstrasikan dulu untuk yang di SQL Server seperti apa, lalu akan dilanjutkan dengan demonstrasi di NoSQL seperti apa. Baik, yang pertama dimulai dari SQL Server untuk DDL-nya. Jadi pertama kita create database. Di sini saya pakai nama testdb. Nah, di sini sudah terbuat. Kalau kita cek di sini, nah sudah ada testdb. Nah, kan ini tadi masih belum pakai testdb ya. Kita use dulu testdb. Nah, terus kita bikin tabel pertama. Jadi ada 4 tabel di sini. Yang pertama tabel sellers, tabel buyers, tabel product, sama tabel sales. Nah, jadi rencana saya di sini akan bikin penjualan, catatan penjualan. Oke. Jadi saya bikin 4 tabel tadi. Kalau kita cek, nah sudah ada 4 tabel ini. Kan kalau misalkan kita pengen ngedrop tabelnya bisa juga. Ini di sini sudah saya siapkan, ada drop tabel bla 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 bla, tergantung tabel mana yang mau dihapus, atau kalau mau semuanya bisa langsung pakai drop database. Tapi kan ini nggak bisa langsung di drop karena DB-nya masih dipakai. Kita pindah dulu ke master, baru kita drop database-nya. Nah, sudah. Kita ulang lagi karena kita mau pakai. Oke, jadi itu tadi untuk database-nya sudah dibikin, tabelnya juga sudah dibikin. Sekarang masuk ke memasukkan datanya. Masukkan data. Oke, pakai use tbd, testdb. Nah, sekarang insert. Yang pertama insert ke bayarnya dulu. Jadi insert into buyer. Buyer itu ada kolomnya buyer ID sama buyer name kan. Nah, di sini tadi belum saya jelaskan. Jadi untuk tabel sellers itu ada seller ID sebagai primary key, kemudian seller name, kemudian ada seller rating. Untuk tabel buyers itu ada buyer ID sama buyer name. Untuk tabel products itu ada product ID, product name, sama product rating. Nah, kalau tabel sales itu ada sales ID, kemudian ada product ID, buyer ID, seller ID, sama kuantitinya. Oke, kita sekarang insert ke buyer. Jadi saya insert ada 4 data, 4 baris. Dengan ID 1 Juvia, ID 2 buyer name-nya GC, dan seterusnya. Kemudian insert into sellers, ada seller ID, seller name, sama seller rating. Ada 3 baris, 3 data. Kemudian insert into products, ada product ID, product name, sama product rating. Ada 6 baris data. Ini produk-produk yang dijual. Kemudian insert into sales. Sales ini ada cukup banyak, sales ID, product ID, buyer ID, seller ID, quantity. Ya, untuk tambahan penjelasan juga. Jadi kalau untuk yang ini, jadi rencananya sales itu di sales dia akan ada sales ID, kemudian product ID. Product ID itu dia nanti merefer ke sini.
produk ID ke tabel produk, kemudian buyer ID merefer ke buyers, kemudian seller ID merefer ke sellers. Tadi seller sudah, sales juga sudah. Kita cek ya. Tabel sales misal. Nah, sudah ada nih. Jadi sales ID 1, produk ID-nya 1, dibeli oleh ID 4, dijual oleh ID 1, jumlahnya 3. Contohnya gitu. Oke, lanjut. Itu tadi insert. Sekarang kita masuk ke update. Nah, saya pengen update di tabel products ya, contohnya update di tabel produk yang produk ID-nya 1. Nah, produk ID-nya 1 itu kan tadi Gundam. Ratingnya 4,2. Saya pengen ubah ratingnya jadi 4,5. Execute. Oh ya, sebentar. Buat ngeliat, kita coba lagi ya, lihat ya. Produk. Nah, ini produk ID 1 kan Gundam, produk ratingnya 4,2. Nah, sekarang kita update. Berhasil, kita jalankan lagi query. Nah, sudah berubah jadi 4,5. Lalu saya juga pengen update di seller rating juga, sellernya rating. Kan rating sering-sering berubah ya. Execute. Nah, udah juga sama. Nah, kemudian saya pengen update, delete nih, pengen delete. Saya pengen delete, coba. Saya pengen delete, tapi satu aja dari seller yang nama sellernya Bowo. Misalkan si Bowo ini udah nggak jualan lagi. Jadi saya hapus. Lihat deh. Nah, jadi kan masih ada nih Bowo, ratingnya 4,1. Saya pengen hapus Bowo. Nah, Bowo udah dihapus. Coba lagi. Nah, Bowo udah hilang. Terus bayarnya. Terus tadi kan ngapus 1. Terus sekarang misal bangkrut apa gimana gitu ya. Jangan. Terus hilang semua gitu. Nggak ada pembelinya. Dari buyer itu kita hapus coba. Buyer itu kan ada 3 ya tadi. Ada 4. Nah, ini terus kita hapus. Nah, udah kehapus. Jadi ada 4-4-nya kehapus. Nah, udah kosong. Nah, jadi itu tadi untuk delete-nya. Sangat simple ya kalau di SQL. Kita insert lagi karena nanti mau kita pakai ya kan. Yang sellers juga. Biar kita insert lagi. Nah, udah. Ya, jadi itu tadi untuk insert, update, dan delete-nya. Nah, tadi kan kalau saya yang demonstrasikan tadi, untuk ngelihat datanya masih pakai bantuan dari SQL Server-nya sendiri ya, yang pakai select top 1000 row. Nah, kalau pingin query select sendiri juga bisa. Misal ini nih, select from product.
Nah, jadi kelihatan. Nah, kalau misalkan kalau yang tadi yang pakai bantuan SQL Server tadi dia pakai select top 1000. Kalau ini kan select semuanya kan. Kalau misalkan kita mau kasih where juga bisa. Where product name sama dengan Gundam. Mainnya pakai ini. Bisa nggak ini? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Select bintang from products, tabel product, where product ID sama dengan 1. Ah, bisa. Kok yang Gundam tadi nggak bisa ya? Ya, bisa pokoknya dikasih where, kasih filter. Itu tadi untuk select biasa, select. Tanpa join, tanpa agregat. Nah, sekarang select dengan join. Join saja. Ini yang simple. Jadi ini join 3 tabel. Jadi select sales ID, kemudian buyer ID, jumlah kuantitinya, jumlah pembeliannya, kemudian nama produknya apa, dan rating produknya berapa. Kemudian dari tabel sales SS di join dengan tabel produk ASP, yang mana S produk ID-nya sales sama dengan produk ID-nya P atau produk ID-nya products. Di join lagi dengan tabel buyers, di mana buyer ID-nya sales itu sama dengan buyer ID-nya buyers. Oke. Nah, jadi ini sales ID-nya, misal baris pertama nih, sales ID-nya 1, buyer ID-nya 4, kuantitinya 3, nama produknya Gundam sama produk ratingnya 4,5. Nah, kalau untuk sales ID, buyer ID, quantity ini kan udah ada di tabel sales, tapi untuk produk name sama produk rating kan dari tabel produk tuh. Nah, ini kita gabung. Bisa sih ntar kita tambahin gitu, misal buyer name ya, buyer name, coba buyer name. Usah pakai b dot kalau gitu. Nah, biar kepake gitu tabel bayarnya kan. Jadi sales ID-nya itu bayarnya pertama Rasetra, kuantitinya 3, dia beli Gundam dengan rating 4,5 dan seterusnya. Nah, ini untuk select join yang biasa. Terus ada lagi nih, kalau tadi kan 3 tabel. Nah, sekarang saya coba joinkan dari 4 tabel. Jadi kurang lebih sama seperti tadi, dia pakai sales ID, kemudian nama produknya apa, jumlahnya berapa, pembelinya siapa, lalu penjualnya siapa, terus penjualnya tuh bagus nggak sih ratingnya gitu kan. Jadi select ini from sales, left join buyers, sama seperti tadi, buyer ID-nya sama dengan buyer ID-nya sales, kemudian di join lagi dengan produk ASP, produk ID-nya dengan produk ID-nya sales sama, kemudian di join lagi dengan seller.
Jadi semuanya dijoinkan, ada 4 tabel tadi, semuanya dijoinkan. Nah, jadi kelihatan di sini untuk baris pertama misal sales ID-nya 1, product name-nya Gundam, kuantitinya 3, barang yang dibeli itu Gundam, barang yang dijual. Jumlahnya 3, penjualannya. Kemudian pembelinya Rasetra, penjualnya namanya Junet, sell ratingnya 42. Jadi si Junet ini ratingnya 4,2. Nah, itu. Nah, itu tadi untuk select dari join. Join 3 tabel dan join 4 tabel. Lalu gimana kalau misalkan joinnya tadi juga dikasih agregat? Nah, di sini saya coba mencari dari quantity gitu kan. Di agregat, di max. Jadi siapa sih yang kuantitinya paling banyak gitu. Jadi di sini select sales ID, kemudian product name, top sale. Top sale ini dari quantity nanti. Kemudian buyer name, seller ratingnya. Dari sales di-join dengan buyer, di-join dengan product, di-join dengan seller. Jadi sama seperti yang sebelumnya, jadi ini menggunakan 4 tabel di-join. Nah, setelah itu inner join, pakai inner join, select max quantity as top sale. Jadi mencari quantity yang paling banyak sebagai kolom top sale dari sales. As temp, di mana quantity dari sales itu sama dengan top sale atau quantity dari temp. Oke, kita jalankan. Nah, ketemu. Jadi yang paling banyak dalam sekali penjualan itu sales ID dengan nomor 3, produk name-nya balon, dia penjualannya 10. Nah, pembelinya GC dari seller yang ratingnya 4. Nah, itu tadi. Nah, jadi ini untuk yang SQL, DDL sudah, insert update delete sudah, select biasa, select join agregat juga sudah. Nah, jadi ini untuk yang SQL. Sekarang kita akan lanjut ke yang NoSQL. Nah, untuk yang document base ini saya pakai MongoDB. Saya pakai MongoDB. Nah, di sini pakai MongoDB, pakai yang bawaannya MongoDB ya install, bukan pakai yang Mongo Shell. Sama aja sebenarnya. Nah, di sini juga sudah buat kurang lebih untuk apa yang ingin saya bikin sama, cuma di sini kita konversikan dari SQL ke NoSQL-nya. Kalau di NoSQL kan ada collection ya, collection kalau misalkan di apa di SQL itu kan dia mirip seperti tabel, tapi kan kita nggak pakai relation ya, collection. Terus untuk row di SQL itu documents di sini. Nah, di sini sebenarnya saya bikin 4 collection sama seperti tadi. Walaupun sebenarnya itu nggak perlu bikin 4-4-nya, tapi karena kebutuhan butuh join lebih dari 3 tabel gitu ya. Jadi saya bikin 4-4-nya. Sebenarnya cukup bikin satu aja itu bisa. Bikin satu aja bisa itu dari collection sales, di mana sales nanti akan ada embedded isinya produk, buyer, dan seller itu bisa dimasukkan ke collection sales. Sebenarnya bisa, cuma karena kebutuhan yang berbeda, saya sendirikan. Jadi ada 4 collection. Jadi yang pertama use testdb. Di sini kita nggak bisa jalankan langsung di sini, tapi jalankannya di ininya, terminalnya. Pertama, database yang saya pakai di sini use testdb. Nah, switch to DB testdb. Nah,
bedanya dengan yang di SQL Server tadi, kalau misalkan kita di SQL Server kan harus create database bla 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 bla. Nah di sini kita nggak perlu bikin create database atau apa gitu kan. Di sini kita tinggal use TestDB, kita tentukan mana database yang mau kita pakai, maka otomatis kita akan beralih ke database tersebut. Nah database tersebut belum dibuat. Database tersebut akan dibuat ketika kita pertama kali membuat collection. Jadi meskipun kita switch to DB test DB, ini database-nya itu bentuknya masih belum ada fisiknya. Jadi dia akan terbentuk ketika collection pertama kali dibuat. Nah, kita bikin collection dulu. Saya langsung bikin part-partnya. Nah, oke. Oh, masih eksis. Bentar, saya hapus ya. Saya drop dulu. Nah, dropnya juga simple. Sama kalau di NoSQL dropnya juga gampang. Kalau di SQL Server tadi kan kita harus nge-use database yang lain dulu, baru kita drop database-nya apa. Nah, kalau di MongoDB ini kita tinggal db.dropDatabase. Oh ya, kita sekarang pakai database apa, baru drop database tersebut. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan database-nya apa. Udah di drop. Sekarang kita lihat dulu database-nya apa. Oh, udah benar TestDB. Sekarang kita create lagi collection. Nah, oke. Udah. Database-nya udah terbuat. Kita cek udah masuk belum. Nah, udah ada nih, buyers, product, sales, sellers collection-nya. Oh ya, ini kan di sini saya pakai yang servernya server lokal host. Ini kalau misalkan kita pakai yang GUI-nya MongoDB itu juga bakal kelihatan kalau kita connect ke server yang sama. Jadi mau bikin di sini atau mau bikin di GUI sama aja. Ini kalau misalkan kita pengen drop database-nya, pengen drop collection-nya, pakai ini. Nah, udah di drop true. Kita bikin lagi, mau kita pakai. Oke. Nah, jadi untuk DDL-nya kurang lebih sama seperti tadi. Create, drop. Kemudian insert. Database-nya udah ada, collection-nya udah ada, sekarang kita insert. Yang pertama insert ke seller. Nah, untuk insert sendiri kan kalau dibandingkan dengan SQL Server atau SQL kebanyakan itu juga NoSQL itu agak lebih banyak gitu ya, lebih banyak ininya dibandingkan SQL. Nah, untuk insert sendiri ini juga ada, berdasarkan referensi yang saya baca itu ada 3 opsi. Diberikan 3 opsi untuk kita. Jadi yang pertama ada insert one, kalau misalkan kita ingin menginsert satu dokumen saja. Insert many itu kalau misalkan kita ingin nge-insert banyak seperti ini. Sama satu lagi itu insert saja. Kalau insert saja ini masih harus menentukan apakah dia ini many atau one. Tapi tidak disarankan katanya. Jadi lebih baik pakai insert one atau insert many. Nah, di sini saya pakai insert many untuk memasukkan ke collection sellers. Sama seperti tadi, jadi ID-nya 1, nama Junet, bla bla bla, ada ID, ada seller name sama seller rating. Nah, bedanya kalau di SQL Server ini tadi kita bisa pakai sales ID gitu kan, untuk ID-nya sebagai primary key. Nah, kalau di sini dia primary key itu harus underscore ID, itu sebagai primary key. Kalau kita tidak definisikan underscore ID, maka dia akan pakai random, angka random dari MongoDB.
Nah, di sini saya pakai ini aja biar mempermudah, biar juga kelihatan enak dilihat ya. Oke, insert. Nah, sudah terinsert. Nah, jadi kalau di sini ada notifikasinya, ID yang sudah diinsert itu 123. 123, gitu kan. Nah, selanjutnya ke buyers. Sama insert menu juga. Nah, ada 4 yang dimasukkan. Ada 4. Kemudian ke products. Jadi kalau makin banyak baris, makin banyak dokumennya juga makin banyak ini ya, makin panjang. Nah, udah masuk 6-6-nya. Terus ke sales, insert menu. Nah, yang saya maksud tadi, ini kita nggak perlu bikin 4 collection, satu aja cukup. Ini di sini kita bisa kasih. Di sini misal kayak gini ya, ID 1, kemudian produk, terus kita bikin array. Nah, di sini ntar ada produk ID apa, kemudian ada apa, ada apa. Nah, seperti itu kalau misalkan kita bikin yang embedded. Cuma di sini nggak saya bikin kayak gini, tapi bisa seperti ini. Jadi kita nggak perlu bikin 4 collection, cukup bikin satu aja, itu di sales. Oke, kita insert menu ke sales. Nah, jadi ada 5 udah kita masukkan ke sales. Nah, tadi kan ada insert one juga. Insert one kalau misalkan kita cuma pengen masukkan satu. Tiba-tiba kita kelupaan nih, oh ada satu sales nih. Atau, oh udah nambah satu sales lagi nih. Kita tambahin satu aja gitu kan. Pakai insert one. Nah, ini. Jadi simple banget sebenarnya, cuma panjang ngetiknya gitu aja. Kalau di SQL Server tadi kan harus ada insert into, nama tabelnya, terus kolomnya apa, baru value-nya apa. Nah, kalau di sini kita cukup db.nama collection metodenya. Metodenya di sini mau insert one atau insert many atau insert biasa. Kemudian key value gitu. Itu untuk perbedaannya. Jadi itu tadi udah ada ya. Udah, kalau misalkan kita pengen lihat nih, ntar aja ya. Ya nggak apa-apa lah. Lanjut aja dulu deh, nanti aja sekalian. Tadi insert udah. Sekarang ke update. Update, cara update juga sama. Update ada 2 atau 3 ya, saya lupa. Tapi yang pasti ada update one untuk mengupdate satu baris saja, atau update many. Update many itu maksudnya gini, kalau misalkan kita memberikan kondisi, maka kondisi itu bisa saja mengenai bisa dipenuhi oleh banyak dokumen. Kalau update one hanya bisa dipenuhi oleh satu dokumen. Kalaupun kita menemukan banyak dokumen yang memenuhi kondisi atau filternya itu, maka hanya satu yang terupdate. Itu kalau pakai update one. Kalau pakai update many, maka semuanya akan terupdate. Jadi kalau kita sudah tahu kita bakal nge-update satu aja, maka kita gunakan update one. Kalau kita tahu, oh filter ini bakal nge-update banyak, maka kita pakai update many. Jadi yang pertama DB products. Jadi saya akan mengupdate di collection products, update satu aja. Yang namanya Gundam, saya set. Nah di sini kita pakai set. Product ratingnya, kita set product ratingnya 4,5. Sama seperti yang di SQL tadi ya.
Nah, ini. Ya, itu untuk update one udah masuk nih. Satu aja yang diubah. Nah, ada lagi kalau misalkan kita update main ini yang menarik dari NoSQL atau MongoDB utamanya dibandingkan dengan SQL. Jadi kalau di sini update main ya. Kalau di SQL itu kita mengupdate atau insert atau apapun itu kan kita harus menginsert atau mengupdate field yang jumlahnya sama dengan yang sudah ditentukan pada saat DDL ya kan. DDL tadi menentukan tabelnya apa dengan kolomnya apa saja gitu kan. Nah, kalau kita mau insert atau mau apa, kita harus sama gitu kolomnya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba nge-update nambahin kolom satu lagi gitu. Nggak bisa, jadi harus di-alter. Nah, kalau di MongoDB atau NoSQL ini lebih fleksibel. Lebih fleksibel, kita bisa menambahkan field sesuka hati. Kita juga bisa menghapus field sesuka hati gitu. Jadi untuk satu dokumen dengan dokumen lain itu fieldnya bisa nggak sama. Tapi ya direkomendasikan sama sih. Nah, di sini saya akan menambahkan, jadi update nih untuk update di collection products yang product ratingnya itu, ini maksudnya ini fungsi greater than equal. Jadi kurang lebih sama dengan 4. Jadi yang product ratingnya lebih dari sama dengan 4, kita set grade. Nah, grade. Di sini kan di insert tadi di produk, mana produk? Kan nggak ada grade ya, nggak ada grade. Cuma ada product rating. Jadi kita lihat kalau yang product ratingnya itu lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4, maka kita kasih dia grade good product. Nah, kalau untuk yang dia nggak memenuhi kondisi ini, maka dia nggak diberi grade. Seperti itu. Kita coba. Nah, ada 5 yang berubah. Jadi dari 6 dokumen ada 5 yang berubah. Nah, itu tadi untuk update. Sekarang delete. Delete. Sama seperti tadi kita coba delete si Bowo. Kita coba delete si Bowo. Nah, udah. Acknowledge true. Delete count 1. Jadi yang dihapus 1. Si Bowo dihapus. Nah, kalau misalkan pengen delete semua isi dokumennya dalam satu collection, kita pakai db.collection-nya apa, delete many. Terus ini dibiarin kosong. Ini maksudnya berarti semuanya dihapus. Nah, udah delete count 2. Jadi kan tadi ada 3, dihapus bawah 1, tinggal 2, terus dihapus delete many 2. Oke, kita masukkan lagi seller. Nah, jadi itu untuk yang insert, update, sama delete. Sekarang select, join, dan agregat. Jadi select normal, select yang pakai join, select yang join sama agregat. Nah, sebenarnya kalau di MySQL ini dia nggak perlu pakai join ya sebenarnya. Tapi kalau seandainya itu diperlukan, ya bisa ada fiturnya juga. Nah, caranya kalau misalkan pengen join dari awal, waktu kita bikin collection ya dibikin embedded tadi. Itu caranya untuk mengakali join. Jadi kita nggak perlu pakai operasi join lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita udah bikin terlanjur yang koleksinya beda-beda, maka kita butuh join dari koleksi yang berbeda. Ya kita pakai join mau nggak mau. Dan itu agak rumit untuk joinnya NoSQL dibandingkan dengan joinnya SQL, itu lebih rumit. Oke, sekarang select dulu yang pertama, select
select. Oke. Kalau di select-nya di SQL kan dia pakai select. Kalau di NoSQL atau MongoDB ini kita pakai find. Oke, find. db.sellers.find. Nah, di sini akan kelihatan. Ini sama dengan select bin. Kalau di SQL ini sama dengan select bintang dari tabel from sellers. Sama kayak gitu. Nah, ini. Jadi itu tadi cara select. Sellers find. Ini bakal muncul di tabel di collection seller. Ada seller name, ada ID-nya, ID seller, ada seller name, ada seller rating. Kemudian db.buyers.find ini bakal muncul ID-nya apa, buyer name-nya apa. db.products.find ini bakal ada ID apa, product name apa, product ratingnya berapa. Ini yang awal kan. Kemudian tadi kita udah update yang ratingnya di atas 4 atau sama dengan 4 itu kita kasih grade good product. Nah, di sini hanya ada satu produk yang ratingnya di bawah 4. Jadi nggak dikasih grade. Kemudian db sales.find. Jadi di tabel di collection sales, ada produk ID, buyer ID, seller ID, quantity. Sama seperti tadi ya. Nah, itu tadi untuk yang select bintang. Nah, kalau misalkan kita pengen ngasih where. Kalau kita pengen ngasih where bisa. Ini dia namanya pakai filter. Lebih singkat daripada SQL. Jadi db.products.find. Jadi select bintang from products. Select bintang from products. Where product name sama dengan Gundam. Dia akan nge-select yang product name-nya Gundam. Nah, cuma satu kan. ID 1, produk Gundam, produk ratingnya sekian, grade-nya good product. Nah, kalau misalkan kita mau pakai nentukan nih, aku pengen field-nya field tertentu aja yang mau kita masukkan. Itu kita kasih namanya projection. Nanti akan kita pakai projection. Untuk sekarang kita gini aja, nggak malah. Jadi ini untuk select normal. Nah, kemudian kita pakai yang join 3 tabel. Join 3 tabel. Oh, kalau di sini 4 ya, ada 4 tabel yang kita joinkan, sama seperti yang sebelumnya. Nah, cara joinnya di MongoDB atau NoSQL ini cukup rumit. Jadi yang pertama, DB, database apa yang mau kita join, yang jadi induknya. Di sini saya pakai sales. Nah, untuk menjoin atau melakukan operasi yang melibatkan yang agak rumit gitu ya, saya nangkepnya. Kita pakai aggregate. Aggregate ini DB sales aggregate lookup. Nah, untuk join ini dia pakai lookup. Kalau di SQL kan kita pakai join. Kalau di MongoDB atau di SQL saya kurang tahu, dia pakai lookup. Lookup dari collection sellers. Dari collection sellers. Nah, local field ini dia field apa yang ada di sales atau di tabel utama di collection utamanya. Kemudian foreign field ini yang di field yang dijoinkan sellers. Jadi local fieldnya seller ID-nya itu sama dengan ID underscore ID di collection sellers as seller. Nah, ini join pertama. Kemudian join kedua, lookup dengan buyer sama buyer ID as buyer. Kemudian lookup ketiga, yang mana berarti tabel keempat kan, lookup dengan tabel products, collection keempat, collection products as product. Nah, baru di sini kita pakai projection. Jadi ini untuk sejauh ini adalah untuk ngejoin saja. Untuk select-nya kalau di SQL ini MongoDB pakai di sini select
select project, ini untuk projection, jadi mau field apa aja yang ditampilkan atau field apa aja yang nggak ditampilkan. 1 itu untuk ditampilkan, 0 untuk tidak ditampilkan. Yang mau kita tampilkan ID sales-nya. Ya, kemudian kuantitinya ya. Kemudian product name. Untuk product name-nya karena product name bukan dari sales tapi dari kolom dari collection product, maka kita ambil product dot product name. Product name. Kemudian buyer juga sama, buyer. Kita pakai yang S-nya ini ya, pakai yang S-nya ini. Buyer name, seller name, seller rating, seller rating. Nah, itu untuk ngejoin dan select-nya. Oke, kita coba. Nah, muncul. ID-nya ini, kuantitinya ini, product name-nya Gundam, buyer name-nya ini, seller name-nya ini, seller rating-nya 3,9. 4,2, sorry. Nah, jadi ini untuk yang select agregat, select join saja. Select join saja. Oke, selanjutnya adalah select join dengan agregat. Ini lebih rumit lagi karena saya sendiri juga masih mencoba-coba dan ini masih belum terlalu bisa saya. Jadi di sini juga sama, kita pakai max. Jadi sama yang seperti tadi, sampai sini dia masih ngejoinkan, dia pakai lookup. Nah, bedanya di sini. Bedanya di sini. Di sini. Kalau yang sebelumnya kita hanya pakai projection atau project, ini untuk menunjukkan field apa aja, menampilkan field apa aja. Nah, kalau di sini kita grouping. Jadi ini mau menampilkan mau menampilkan, ini agak berbeda dengan SQL tadi. Kalau SQL tadi kan kita melihat produk apa yang paling banyak penjualannya dari keseluruhan produk gitu kan. Nah, kalau yang di sini saya mencoba seperti itu masih belum bisa saya. Jadi ini yang bisa kami lakukan ini adalah dari setiap jenis produk itu penjualan maksimalnya berapa. Kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat di ini nih, di ID 1 sama ID 6 itu kan sama-sama Gundam. Topi juga ada 2. Ada yang kuantiti Gundam, ada yang kuantiti 3 sama kuantiti 5. Kalau topi ada yang kuantiti 1, ada yang kuantiti 2. Nah, di sini kalau kita pakai yang ini, kita akan melihat dari masing-masing produk, masing-masing jenis produk ini berapa penjualan paling tingginya. Kalau kita pakai max ya, di sini. Jadi max-nya di sini sama max-nya di SQL itu menurut saya beda gitu kan. Jadi grup ID-nya ini, untuk grup ini harus pakai ID ya. Nanti maksudnya ini group by product name. Jadi kita kelompokkan berdasarkan produknya. Kemudian top sale, jumlah penjualan tertinggi dengan fungsi max, agregat max. Yang di max kan itu adalah kuantitinya, dilihat maksimum kuantitinya berapa. Oke, kita coba. Nah, jadi ini. Kalau misalkan kita lihat di sales tadi kan ada sekitar 6 baris, ada 6 dokumen. Kalau kita grup ini, kita cari maksimum cuma ada 4. Jadi ada topi, ada Gundam, ada balon, ada tas. Tadi kan topi ada yang kuantitinya 1, ada yang kuantitinya 2. Terus diambil yang paling maksimum, paling tinggi itu ada 2. Kemudian untuk Gundam tadi kan ada yang 3, ada yang 5. Jadi kita ambil yang paling tinggi itu 5. Nah, untuk balon sama tas kan cuma ada 1. Jadi kita yang ditampilkan cuma ya apa adanya. Ya, jadi itu untuk select, join, dan agregat di MongoDB. Ya, jadi untuk yang MongoDB sudah, jadi DDL-nya sudah tadi, cukup berbeda ya, sangat berbeda ya, antara SQL dengan NoSQL, kemudian insert, update, delete-nya juga berbeda.
Kemudian select, join, dan agregatnya juga berbeda sama sekali. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung kita lebih suka yang mana dan tergantung kebutuhannya seperti apa. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.